Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal coba sama-sama membedah sesuatu yang penting banget, yaitu struktur kelas ekonomi di masyarakat kita di Indonesia. Ini bukan cuma soal angka-angka loh, tapi lebih ke upaya kita untuk ngertiin berbagai realita kehidupan yang ada di negara ini. Dari yang berjuang setiap hari, sampai mereka yang hidupnya penuh dengan pilihan. Yuk, kita mulai perjalanan ini buat melihat potret masyarakat kita yang sebenarnya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau ajak Anda semua buat mikirin pertanyaan ini sebentar. Cuma direnungkan, di mana sih posisi Anda sekarang? Tenang, ini bukan buat ngejudge, sama sekali bukan. Ini cuma ajakan biar kita bisa sama-sama berefleksi. Karena dengan tahu di mana posisi kita jadi bisa lebih empati dan lebih paham sama realita orang lain. Anggap aja ini kompas pribadi Anda selama kita menjelajah bareng ya. Oke. Perjalanan kita mulai dari bagian paling dasar dari piramida ekonomi. Di bagian pertama ini, kita akan fokus ke kelompok masyarakat yang bisa dibilang menghadapi tantangan paling berat, di mana setiap harinya adalah sebuah perjuangan. Mereka inilah fondasi dari struktur sosial kita. Kita mulai dari definisi yang paling fundamental. Kelompok miskin. Siapa sih mereka? Mereka adalah orang-orang yang hidupnya, ya benar-benar berjuang setiap hari cuma untuk bertahan hidup. Buat mereka, hal-hal kayak nabung atau liburan itu rasanya jauh banget. Fokus utama mereka setiap saat cuma satu, gimana caranya bisa hidup sampai besok pagi. Sekarang kita coba lihat skalanya. Angka 9,36% ini mungkin kelihatannya cuma angka biasa aja di layar kan? Tapi coba deh kita bayangkan, di balik angka itu ada sekitar 25,9 juta jiwa. Iya, sebanyak itu saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Jadi ini tuh bukan sekedar statistik, ini adalah potret nyata sebuah tantangan besar yang kita hadapi bersama. Nah, poin-poin ini benar-benar menggambarkan kehidupan mereka sehari-hari. Berjuang buat makan 2 kali sehari itu bukan kiasan, itu kenyataan. Punya akses air bersih yang mungkin buat kita itu hal biasa, buat mereka itu sebuah kemewahan. Banyak dari mereka yang hidupnya sangat bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah, cuma untuk nyambung hidup. Dan yang paling bikin sedih, seringkali anak-anak mereka terpaksa berhenti sekolah. Bukan karena nggak mau belajar, tapi karena harus ikut kerja bantu keluarga. Kebanyakan dari mereka juga punya penghasilan yang nggak pernah pasti dari sektor informal. Oke, sekarang kita geser sedikit ke atas. Ada sebuah kelompok yang posisinya itu rapuh banget. Mungkin mereka nggak persis di bawah garis kemiskinan, tapi mereka hidup di ujung tanduk. Kalimat di layar ini bener-bener pas buat mereka. Satu guncangan kecil aja bisa langsung meruntuhkan semuanya. Tabel ini ngejelasin banget perbedaan penting antara miskin dan rentan. Jadi gini, kalau kelompok miskin, mereka berjuang buat kebutuhan paling dasar. Sementara kelompok rentan, kebutuhan dasarnya mungkin terpenuhi, tapi selalu ada tapinya. Mereka mungkin bisa makan cukup, tapi gizinya gimana? Mereka nggak sepenuhnya bergantung sama bantuan, tapi gampang banget buat jatuh miskin lagi. Ada kejadian tak terduga dikit aja, anak sakit atau bahkan HP yang rusak, itu bisa jadi bencana finansial. Mereka ini ibarat jalan di atas tali, hidupnya dari hari ke hari, tanpa ada jaring pengaman sama sekali. Kutipan ini, wah ngena banget. Ini benar-benar menggambarkan realitas keuangan mereka. Karena nggak punya tabungan, kalau ada kebutuhan mendadak, pilihan mereka itu terbatas banget. Pertama, coba pinjam ke keluarga. Kalau nggak bisa, ya jalan terakhirnya adalah gali lubang tutup lubang. Berutang ke sana buat nutupin utang di sini. Ini adalah sebuah siklus yang susah banget buat diputus. Oke, kita tinggalkan dulu zona kerentanan tadi. Sekarang kita coba naiki tangga berikutnya. Di bagian kedua ini, kita bakal ketemu sama kelompok-kelompok yang udah berhasil lewat dari fase perjuangan bertahan hidup. Fokus mereka sekarang udah beda. Mereka mengejar yang namanya stabilitas, keamanan, dan tentunya harapan buat masa depan yang lebih cerah. Nah, ini dia kelompok yang kita sebut menuju kelas menengah. Mereka ini adalah orang-orang yang udah berhasil keluar dari kelompok rentan. Pengeluaran mereka udah di atas garis kemiskinan, tapi belum bisa dibilang aman. Pijakan ekonomi mereka itu masih belum kuat-kuat amat. Satu guncangan yang agak besar, misalnya kehilangan pekerjaan, itu masih bisa bikin mereka kepleset turun lagi. Terus, apa sih yang jadi uturan kemajuan buat mereka? Nah, ini dia mimpi-mimpi kecil mereka yang rasanya besar banget. Buat mereka, bisa nabung rutin sekecil apapun itu udah pencapaian luar biasa. Terus, cicilan motor yang akhirnya lunas, wah itu lega banget rasanya. Karena motor itu seringkali jadi aset mereka yang paling berharga. Dan yang paling penting, bisa menyekolahkan anak sampai lulus SMA.
Ini adalah investasi terbesar mereka untuk generasi selanjutnya. Sekarang kita sampai di kelas menengah yang sesungguhnya. Mereka ini kelompok yang penting banget di masyarakat kita. Jumlahnya sekitar 21% dari total populasi. Artinya, ada sekitar 58 juta orang di dalamnya. Mereka inilah motor penggerak ekonomi dan seringkali jadi cerminan dinamika sosial negara kita. Kelompok ini juga sangat beragam loh. Tapi, kelas menengah itu nggak cuma satu jenis. Kita coba bedah ya. Ada menengah bawah, fokus keuangannya masih cenderung konsumtif, tapi udah mulai mikirin masa depan. Prioritas pendidikan anak biasanya sampai SMA. Nah, beda lagi sama menengah atas. Fokus mereka udah geser. Mereka nggak cuma bisa nabung, tapi udah mulai investasi, misalnya beli emas atau reksadana. Prioritas pendidikan anak juga naik, sampai universitas. Gaya hidupnya juga beda. Kalau menengah bawah bisa liburan tipis-tipis, menengah atas udah punya mobil dan tinggal di perumahan klaster. Siap, sekarang kita akan lompat cukup jauh. Kita masuk ke bagian ketiga, yaitu puncak dari piramida ekonomi. Di sini ceritanya beda total. Isunya bukan lagi soal keterbatasan uang, tapi soal kebebasan memilih. Selamat datang di dunia yang penuh dengan pilihan. Kalimat ini benar-benar menangkap perubahan cara pikir yang paling dasar. Buat kebanyakan orang, pertanyaannya kan, apakah saya bisa beli ini? Nah, buat kelas atas, pertanyaannya jadi, dari semua pilihan ini, saya mau beli yang mana? Ini menunjukkan sebuah pergeseran dari hidup yang diatur oleh kebutuhan menjadi hidup yang diwarnai oleh keinginan. Kekayaan mereka itu nggak cuma diam di bank, uang mereka itu aktif bekerja buat menghasilkan lebih banyak uang. Asetnya tersebar di mana-mana, punya properti di beberapa kota, investasi di pasar saham dan obligasi, bahkan banyak juga yang punya bisnis besar sendiri. Inilah mesin uang yang jadi pondasi kebebasan finansial mereka. Gaya hidup mereka tentu jadi cermin dari kondisi finansialnya. Anak-anak mereka bisa sekolah di sekolah internasional. Liburan ke luar negeri itu bukan lagi sesuatu yang spesial setahun sekali, tapi bisa jadi kegiatan rutin. Makan di restoran mahal itu hal biasa, dan punya barang-barang branded atau mobil mewah itu jadi semacam penanda status sosial. Tapi, tunggu dulu. Ternyata masih ada satu lapisan lagi di atas kelas atas. Ini adalah puncak tertinggi dari piramida. Di sini, kita nggak cuma ngomongin soal kekayaan. Kita ngomongin sebuah level di mana kekayaan yang luar biasa besar bertemu dan menyatu dengan kekuasaan dan pengaruh. Yuk kita lihat siapa kelompok elit ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, grafik simpel ini bisa kasih kita perspektif. Coba lihat betapa besarnya bagian bawah piramida yang diisi kelompok miskin dan rentan. Lalu ada kelas menengah yang juga besar. Dan di puncaknya, ada kelompok yang jumlahnya kecil sekali. Inilah kelas atas dan elit. Sederhananya, segelintir orang yang mengendalikan sebagian besar sumber daya. Jadi, siapa sebenarnya mereka ini? Mereka adalah para pemilik konglomerasi bisnis yang usahanya ada di mana-mana. Mereka para taipan properti yang membangun kota-kota kita. Mereka pemilik media yang bisa membentuk opini publik. Dan mereka juga bisa jadi politisi papan atas yang keputusannya menentukan arah negara ini. Pengaruh mereka itu jauh lebih besar dari sekedar uang. Mereka membentuk realitas tempat kita semua hidup. Nah, kutipan ini penting banget buat kita pahami. Beda sama kelas atas yang gaya hidupnya kadang kita lihat di media sosial, kehidupan kelas elit yang sesungguhnya itu justru seringkali tersembunyi. Mereka beroperasi di level yang berbeda, di mana privasi itu nomor satu. Jadi ada paradoks di sini. Kehidupan mereka hampir nggak tersentuh sama publik, tapi keputusan-keputusan mereka justru sangat mempengaruhi kehidupan publik itu sendiri. Oke, kita sudah melakukan perjalanan dari dasar sampai ke puncak piramida ekonomi di Indonesia. Kita sudah melihat potret masyarakat kita hari ini dengan semua kerumitan dan perbedaannya. Dan sekarang, saya mau menutup penelusuran kita kali ini dengan sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bareng-bareng. Kalau ini adalah potret hari ini, kira-kira gimana ya wujudnya di masa depan? Apakah piramidanya ini akan semakin tajam puncaknya? Atau akan ada lebih banyak orang yang berhasil naik kelas? Nah, jawabannya pada akhirnya ada di tangan kita semua.